Selamat datang di dunia matriks yang menakjubkan. Di sini, kita akan memulai perjalanan yang menarik untuk memahami salah satu konsep matematika yang paling kuat dan serbaguna. Meskipun mungkin tidak kita sadari, matriks ada di sekitar kita. Mereka adalah bagian integral dari teknologi yang kita gunakan setiap hari, dari ponsel pintar hingga komputer canggih. Matriks adalah kekuatan di balik hasil pencarian internet yang kita lihat di rekomendasi yang kita dapatkan di situs web belanja, dan bahkan efek khusus di film favorit kita. Mereka membantu mengatur data dan membuat pengalaman digital kita lebih personal dan efisien. Matriks seperti kode rahasia yang membantu komputer mengatur dan memproses banyak informasi dengan cepat dan efisien. Mereka memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan kompleks dalam hitungan detik. Dalam perjalanan ini, kita akan mengungkap rahasia alat matematika yang hebat ini. Kita akan belajar bagaimana matriks digunakan dalam berbagai bidang, dari ilmu komputer hingga fisika. Kita akan menjelajahi apa itu matriks, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melihat bagaimana mereka membantu dalam pemodelan data, analisis statistik, dan bahkan dalam pengembangan kecerdasan buatan. Bersiaplah untuk melihat dunia melalui lensa matriks. Dengan memahami matriks, kita dapat membuka pintu ke dunia baru yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Matriks hanyalah susunan angka persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Anggap saja seperti tabel atau kisi-kisi. Angka-angka ini, yang disebut elemen, adalah blok bangunan matriks. Setiap elemen memiliki posisi tertentu dalam matriks, yang diidentifikasi oleh nomor baris dan kolomnya. Misalnya, dalam matriks yang mewakili inventaris toko, setiap baris dapat mewakili produk yang berbeda, dan setiap kolom dapat mewakili hari yang berbeda dalam seminggu. Elemen di baris kedua dan kolom ketiga kemudian akan menunjukkan berapa unit produk kedua yang terjual pada hari ketiga. Sama seperti ada berbagai jenis angka, seperti bilangan bulat, pecahan, dan desimal, ada juga berbagai jenis matriks. Matriks adalah susunan angka dalam baris dan kolom yang digunakan dalam berbagai bidang matematika dan ilmu pengetahuan. Memahami jenis-jenis matriks sangat penting untuk memecahkan berbagai masalah matematika dan aplikasi praktis. Beberapa jenis yang umum termasuk matriks nol, matriks yang seluruhnya diisi dengan angka nol. Matriks ini sering digunakan dalam operasi matematika sebagai elemen netral dalam penjumlahan matriks. Matriks identitas, matriks persegi dengan angka 1 di sepanjang diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, dan angka 0 di tempat lain. Matriks ini sangat penting dalam operasi perkalian matriks, karena berfungsi sebagai elemen identitas, mirip dengan angka 1 dalam perkalian angka. Matriks diagonal, matriks dengan elemen bukan 0, hanya di sepanjang diagonal, dan angka 0 di tempat lain. Matriks ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi ilmiah dan teknik, karena sifatnya yang sederhana namun kuat. Setiap jenis matriks memiliki sifat unik yang membuatnya berguna untuk operasi matematika tertentu dan aplikasi dunia nyata. Misalnya, matriks 0 dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan, sementara matriks identitas sangat penting dalam transformasi linear. Matriks diagonal sering digunakan dalam pemodelan sistem fisik dan analisis data. Dengan memahami berbagai jenis matriks ini, kita dapat lebih efektif dalam memecahkan masalah matematika dan menerapkannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknik. Matriks dapat dijumlahkan atau dikurangi, tetapi hanya jika mereka memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Untuk menambah atau mengurangi matriks, kita cukup menambah atau mengurangi elemen yang sesuai. Misalnya, jika kita memiliki dua matriks yang mewakili penjualan dari dua toko yang berbeda pada hari yang sama, kita dapat menambahkannya untuk menemukan total penjualan untuk setiap produk. Bagian 5, operasi matriks perkalian skalar. Kita juga dapat mengalihkan matriks dengan satu bilangan yang disebut skalar. Ini dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen dalam matriks dengan skalar tersebut. Bayangkan kita ingin menaikkan harga semua barang dalam inventaris kita sebesar 10%. Kita dapat mewakili harga asli dalam matriks, dan kemudian mengalihkannya dengan 1,1, yaitu 100% ditambah 10% B, untuk mendapatkan matriks baru, yang menunjukkan harga yang dinaikkan. Bagian 6.
Matriks di dunia nyata, manajemen data. Matriks sangat berguna untuk mengatur dan menganalisis data dalam jumlah besar. Misalnya, mesin pencari seperti Google menggunakan matriks untuk memberi peringkat situs web berdasarkan relevansinya dengan kata kunci pencarian. Dengan mengatur data ke dalam matriks, komputer dapat memproses dan memanipulasi sejumlah besar informasi secara efisien, yang mengarah ke hasil pencarian yang lebih cepat, rekomendasi yang lebih akurat, dan pengalaman online yang lebih lancar. Bagian 7, matriks di dunia nyata, penghitungan keuangan. Analis keuangan menggunakan matriks untuk memodelkan sistem keuangan yang kompleks dan membuat prediksi tentang tren pasar. Misalnya, matriks dapat digunakan untuk melacak harga saham, menghitung pengembalian investasi, dan mengelola portofolio. Kemampuan matriks untuk menangani kumpulan data yang besar dan melakukan penghitungan yang kompleks menjadikannya alat penting bagi para ahli keuangan. Bagian 8, pemecahan masalah kolaboratif dengan matriks. Sekarang, mari kita praktikkan pengetahuan kita. Bekerja berpasangan atau dalam kelompok kecil, cobalah selesaikan soal matriks berikut. Sebuah toko roti menjual 3 jenis roti, putih, gandum, dan rye. Tabel menunjukkan jumlah roti yang terjual setiap hari selama seminggu, mewakili data dalam matriks. Kemudian, hitung jumlah roti yang terjual setiap hari menggunakan penjumlahan matriks. Bagian 9, empati dan dukungan dalam matematika. Saat mengerjakan masalah ini bersama-sama, apakah kalian memperhatikan bagaimana kolaborasi dan komunikasi memainkan peran penting? Menyelesaikan masalah matematika bukan hanya tentang menemukan jawaban yang tepat. Ini juga tentang memahami proses berpikir orang lain dan menawarkan dukungan saat dibutuhkan. Ketika kita mendekati matematika dengan empati dan kebaikan, kita menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan produktif untuk semua orang. Bagian 10, kekuatan kerja tim dalam pemecahan masalah. Kerja tim sangat penting dalam matematika, sama seperti dalam aspek kehidupan lainnya. Ketika kita bekerja bersama, kita dapat berbagi kekuatan, belajar dari perspektif satu sama lain, dan mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Ingat, setiap anggota tim membawa keterampilan dan wawasan unik. Dengan merangkul kolaborasi dan mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung, kita dapat membuka potensi kolektif kita dan mencapai hal-hal hebat bersama. Bagian 11. Kesimpulan, merangkul matriks dan satu sama lain. Matriks adalah alat yang ampuh yang membantu kita memahami dunia yang kompleks. Mereka memungkinkan kita untuk memecahkan masalah yang tampaknya tidak dapat dipecahkan dan memberikan struktur pada data yang kacau. Dengan memahami bahasa matriks, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam untuk sistem rumit yang mengelilingi kita, dari pola cuaca hingga jaringan sosial. Dari algoritma yang menggerakkan kehidupan digital kita, seperti mesin pencari dan media sosial, hingga model keuangan yang membentuk ekonomi kita, membantu kita membuat keputusan investasi yang cerdas, dan memahami pasar global. Tapi, mungkin yang lebih penting, bekerja dengan matriks mengingatkan kita pada kekuatan kolaborasi, empati, dan saling mendukung. Ketika kita bekerja bersama untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks, kita belajar untuk menghargai perspektif dan keterampilan satu sama lain. Ini adalah pelajaran yang melampaui ruang kelas, mengajarkan kita pentingnya kerja tim dan komunikasi dalam semua aspek kehidupan kita. Mari kita bawa nilai-nilai ini bersama kita saat kita melanjutkan eksplorasi kita tentang dunia matematika yang menakjubkan dan seterusnya. Dengan semangat kolaborasi dan rasa ingin tahu, kita dapat mencapai hal-hal luar biasa.